Jadi ini adalah infografis mengenai kejadian bencana di Indonesia tahun 2020 sampai dengan 28 September. Sudah terjadi 2.123 kejadian bencana di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita lihat berapa provinsi yang warnanya merah itu adalah provinsi yang paling banyak kejadian bencana di peta itu. Nah, itu kita bisa lihat yang paling banyak itu ada di Jawa Barat sepertinya, ada 376 kejadian, kemudian 362 itu di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur ada 310 kejadian, kemudian di Aceh ada 220 kejadian. Dampaknya ada 286 saudara kita yang meninggal karena bencana. Ya, ini di luar COVID ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada 25 orang yang hilang dan lebih dari 4,4 juta masyarakat kita mengungsi karena bencana. Ini sampai pada akhir bulan ke-9 ya, September. Baik, Bapak Ibu sekalian, BNPB itu sudah membuat peta rawan bencana ya. Peta rawan bencana itu kita buat tahun 2010 dan alhamdulillah semua daerah di Indonesia sudah bisa berhasil kita petakan. Skalanya beragam, ada yang 250.000, ada yang 50.000 begitu, dan sebagian ada yang 25.000 di beberapa kota di Indonesia. Nah, dalam penanggulangan bencana, peta rawan bencana itu menjadi indikasi awal. Jadi setelah kita punya peta rawan bencana, tentu kemudian kita lihat apa yang ada dalam daerah rawan bencana tadi. Nah, kemudian kita lihat, kita gandengkan dengan desa-desa dan kita memperoleh data-data. Ternyata ribuan desa di Indonesia ada di daerah rawan bencana. Sebagai contoh, ada 45.000 lebih desa yang ada di daerah rawan gempa bumi. Kemudian rawan tsunami ada 5.744 desa. Dan yang lain-lain. Nah, ini semua saya kira saya tidak perlu bacakan satu persatu, tetapi Bapak Ibu sekalian bisa download di tautan di bawah ini. drive.google.com, folder, dan sebagainya ini. Nah, kami menghitung paling tidak lebih dari 51 juta keluarga di Indonesia itu tinggal di daerah rawan bencana. Jadi ini akumulasi, ya rawan gempa bumi, ya rawan tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, kemudian banjir dan sebagainya. Ini akumulasinya ada 51 juta keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana. Kalau misalnya kita kalikan, kita mengeneralisir satu keluarga itu 4 orang, ada bapak, ibu, dan 2 orang anak, kita bisa melihat ada 204 juta jiwa. Ya, masyarakat kita tinggal di daerah rawan bencana. Cukup besar, jadi lebih dari 50% masyarakat kita tinggal di daerah rawan bencana. Baik. Kemudian apa yang kemudian harus kita lakukan? Kalau kemudian kita punya data-data seperti itu. Nah, tentu kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar, konstitusi kita melindungi segenap bangsa bukan hanya melindungi dari ancaman perang, tetapi juga dari semua ancaman yang mengancam dari masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah bencana. Jadi ini yang menjadi salah satu tugas dari kita berbangsa dan bernegara. Nah, karena kita punya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang kemudian memberikan mandat pada kelembagaan yang namanya BNPB di pusat dan BPBD di daerah, maka kelembagaan ini mempunyai 3 fungsi. Ya, saya sebutkan ada 3 fungsi. Pertama adalah sebagai koordinator yang tugasnya mengkoordinasikan semua pihak. Karena penanggulangan bencana kita tahu bukan hanya satu sektor saja, tetapi ini sudah multisektor. Pelakunya juga multi pihak, ya, dari tingkat
levelnya tingkat nasional sampai level desa, RT, RW, bahkan sampai keluarga dan individu. Maka ini sesungguhnya penanganan bencana di Indonesia itu sangat kompleks sekali, yang tentu saja tidak akan bisa hanya dihandle oleh satu sektor saja. Misalnya suatu saat akan berganti BNPB menjadi kementerian, itu juga rasanya akan sulit atau susah, karena kementerian itu lebih banyak sektoral. Ya, padahal untuk menangani bencana kita butuh koordinasi multisektor. Yang kedua adalah fungsinya pada saat terjadi bencana, fungsi komando yang dijalankan. Yang ketiga adalah fungsi yang sama dengan kementerian yang lain, adalah fungsi pelaksana. Inilah yang kemudian akan kita lakukan atau harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu, untuk kemudian merubah, menjadikan masyarakat itu bukan lagi sebagai objek dari penanggulangan bencana, tapi masyarakat sudah harus menjadi subjek dari penanggulangan bencana. Ini perubahan paradigma yang menurut saya sangat mendasar bagi penanggulangan bencana di Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, membuat masyarakat menjadi subjek itu ada syaratnya. Ya. Salah satunya yang utama adalah membuat bagaimana masyarakat ini memahami risiko bencana. Nah, apa itu risiko bencana? Risiko bencana itu sesuatu potensi yang belum tentu terjadi. Tetapi kalau terjadi, maka kita bisa melihat, bisa menghitung, bisa memprediksi begitu banyak orang yang akan menderita di situ. Sehingga risiko bencana yang dihitung oleh BNPB itu ada 3. Yang pertama adalah risiko terkait dengan korban jiwa atau kematian karena bencana, termasuk yang luka-luka, luka berat, dan sebagainya. Yang kedua adalah risiko kaitannya dengan kerugian ekonomi, jadi dalam rupiah. Jadi semua dampak dari bencana bisa kita rupiahkan, sehingga kita tahu. Dan yang ketiga adalah masalah bencana yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan kita hitung risikonya. Nah, kita harus memahami risiko ini. Kita juga harus melihat bagaimana penyebab bencana. Karena tanpa kita melihat apa yang menyebabkan suatu hal itu terjadi bencana, maka sesungguhnya kita sulit untuk menerapkan strategi. Kita tidak bisa memberikan solusi bagaimana kemudian yang harus dilakukan pada saat belum ada bencana. Nah, Bapak Ibu sekalian, karakteristik bencana di Indonesia kita bisa lihat ada yang sifatnya cepat sekali terjadi, sebagai contoh adalah gempa bumi. Jadi Indonesia hari ini adalah daerah yang darurat gempa bumi. Kita itu darurat gempa bumi setiap saat, setiap waktu. Karena gempa bumi bisa terjadi setiap saat, setiap waktu. Tanpa kemudian kita bisa prediksi dengan pas begitu. Tiba-tiba saja nanti kita bisa mendengar ada daerah yang tiba-tiba kena gempa. Dan itu tidak ada peringatan-peringatan yang ada. Tsunami mengikuti, likuifaksi mengikuti gempa itu biasanya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang pelan-pelan? Nah, pelan-pelan itu sebenarnya kita bisa lihat. Karena ada tanah longsor yang sifatnya pelan-pelan, rayapan tipenya. Kemudian ada juga banjir yang kita sebenarnya pelan-pelan juga itu. Bukan banjir bandang, kalau banjir bandang cepat. Ini yang banjir biasa, itu kita bisa lihat. Ada hujan, deras, kemudian sudah mulai air naiknya kan nggak langsung 2 meter, langsung 1 meter, enggak. Tapi mulai dari mata kaki, naik ke atas, naik ke dan sebagainya. Ini termasuk slow, jadi kita juga harus memahami apa yang harus dilakukan, penyebabnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan jangkauannya. Ada yang lokal, ada yang regional. Yang regional maksudnya adalah yang cakupannya cukup luas. Nah, sebagai contoh adalah gempa bumi, itu dianggap cukup luas. Tsunami, itu juga cukup luas. Kemudian kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, ini luas. Tapi yang lokal seperti tanah longsor, ini sangat lokal sekali. Kemudian ada juga karakteristik berdasarkan ancamannya. Ada dari ancamannya adalah masalah geologi yang kita contohkan adalah gempa bumi, masalah alam ini, dan masalah non-alam, atau bisa juga kombinasi antara alam dan ulah manusia, man-made. Nah, ini yang kita harus pahami betul, sehingga kalau semua orang memahami ini,
maka akan mudah bagi kita untuk kemudian menyiapkan strategi dan memberikan solusi. Kemudian dampaknya, tadi kami sudah sampaikan ada 3 hal yang kaitan dengan risiko dan semua mengarah pada dampak. Korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Kemudian yang penting bagi kita lagi adalah aksi apa yang harus dilakukan. Ini mulai dari pencegahan, mitigasi, pengalihan pada pihak ketiga, kemudian kesiapsiagaan. Nah, ini masing-masing punya tujuan. Jadi pencegahan, mitigasi itu tujuannya sangat jelas, dia adalah investasi dan itu jangka panjang. Tetapi kalau kemudian kita bicara mengenai kesiapsiagaan, peringatan dini, dan yang lain-lain, itu bagaimana waktunya pendek dan tujuannya adalah menyelamatkan sebanyak mungkin masyarakat kita dari ancaman bencana. Bapak Ibu sekalian, semua risiko bencana ini kita bisa lihat, kita bisa download, kita bisa install gitu di Inaris. Jadi kami di BNPB sudah menyediakan satu portal yang bisa diakses oleh siapapun di seluruh Indonesia. Jadi data-datanya ada inaris.bnpb.go.id. Silahkan dibuka di sana. Kalau Bapak Ibu sekalian adalah orang pengguna dari sistem informasi geografis, GIS begitu, bisa data-data, raw datanya bisa diambil di sana. Karena kami menyediakan. Jadi kalau mau untuk penulisan skripsi, tesis, bahkan disertasi, peta-peta itu ada semua di Inaris. Nah, kalau mereka yang tidak terlalu happy dengan atau tidak menggunakan GIS, bisa menggunakan Inaris personal yang ada di handphone kita masing-masing. Hanya sekedar mengetahui daerah-daerah mana di sekitar kita yang memiliki ancaman atau risiko bencana. Itu ada di Inaris personal yang bisa di-download di Android. Ya, silahkan di sana kemudian di-download, ada Inaris personal. Bapak Ibu sekalian, konteks kita dalam penanggulangan bencana yang paling murah adalah bagaimana kita melakukan pencegahan. Pencegahan ini sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah pembangunan, sehingga kemudian saya mencoba untuk membuat bagaimana pencegahan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pencegahan dalam konteks cegah, jangan sampai ancaman itu menjadi bencana. Ya, ada bencana-bencana yang sebenarnya bisa kita cegah, tetapi banyak juga yang tidak bisa kita cegah. Yang tidak bisa kita cegah biasanya adalah bencana-bencana yang kaitan dengan alam. Adanya gempa bumi, kemudian ada gunung meletus, gitu, erupsi gunung, tsunami, itu kita tidak akan bisa cegah terjadinya. Tetapi kemudian yang bisa kita cegah adalah yang nomor 2, cegah jangan sampai masyarakat terpapar pada lokasi ancaman. Ini intinya adalah tata ruang. Kita tahu ada daerah-daerah yang rawan bencana, kita coba hindari. Ya, teman-teman BPBD yang hadir, coba hindari betul daerah-daerah itu jangan sampai menjadi tempat-tempat atau lokasi pemukiman. Sehingga niat kita yang kedua, cegah jangan sampai masyarakat dari dalam lokasi bencana itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, ini sudah terjadi, masyarakat sudah tinggal di daerah rawan bencana, kita tidak bisa mencegah lagi, maka kita cegah jangan sampai timbul bencana, timbul korban dari bencana. Caranya gimana? Caranya kita harus menyiapkan kesiapsiagaan dan tentu saja early warning system, sistem peringatan dini yang sampai ke masyarakat. Jadi sistem peringatan dini ini bukan hanya alatnya saja, tapi memastikan harus sampai kepada masyarakat. Dan yang keempat, ini adalah yang overlap dengan masalah pembangunan, adalah kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pencegahan bencana kita juga melakukan yang sama. Sebagai contoh, pemerintah daerah membangun namanya puskesmas di dekat daerah rawan bencana. Pada saat terjadi bencana, puskesmas itu tidak ambruk dan bisa digunakan untuk merawat mereka yang luka atau mereka yang butuh pertolongan. Maka puskesmas yang tadi dibuat itu akan sangat bermanfaat. Tetapi kalau kemudian tidak ada bencana, maka puskesmas itu bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi kualitas hidup itu harus dilakukan di situ.
Ini menjadi bagian dari kualitas hidup. Ini yang saya sebut bagaimana sebenarnya membangun puskesmas yang tangguh bencana itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh yang lain adalah jalan. Jalan yang ada di daerah rawan tsunami, yang mulus, yang bagus, yang bisa langsung menuju ke tempat yang titik tinggi begitu. Pada saat ada tsunami, itu bisa menjadi jalur evakuasi, ya. Sehingga masyarakat semua bisa selamat. Tapi pada saat tidak ada tsunami, maka jalan itu bisa dipakai untuk sarana transportasi masyarakat untuk menjual hasil bumi, kemudian untuk jasa wisata, atau kemudian anak-anak sekolah dan sebagainya. Sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat di situ. Bapak Ibu sekalian, apa program BNPB kaitan dengan pencegahan? Bagaimana peran BNPB dalam kemudian melindungi masyarakat yang ada di level keluarga? Paling tidak saya sampaikan ada 7 program sampai tahun 2024. Yang pertama yang kami lakukan dalam konteks pencegahan adalah menyempurnakan informasi bencana. Jadi yang tadi kami sampaikan mengenai inaris maupun inaris personal, ini terus-menerus tiap saat kami perbaiki informasinya. Kemarin kita nggak punya data mengenai COVID-19 misalnya. Sekarang kita coba masukkan COVID-19 sebagai bagian dari inaris itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kami memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Ini teman-teman BPBD yang lebih banyak menerima manfaat ini. Jadi termasuk juga teman-teman dari akademisi, kita coba perkuat dengan forum perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana. Untuk teman-teman dari dunia usaha dengan forum lembaga usaha untuk penanggulangan bencana atau Forlubi. Kawan-kawan dari relawan kita perkuat kapasitasnya dan juga dari media massa. Ini semua yang kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah memperkuat level-level desa dengan program Desa Tangguh Bencana. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat mitigasi atau investasi untuk penanggulangan bencana. Lebih banyak ke masalah infrastruktur tangguh bencana. Yang di dalamnya ada buatan dan ada alam. Alam itu adalah vegetasi. Jadi seperti kita nanam pohon untuk daerah-daerah yang lahan kritis, itu menjadi bagian dari program-program kita ke depan. Termasuk infrastruktur tangguh bencana. Sungai yang banjir karena tidak punya tanggul, misalnya harus dibuat tanggulnya dan sebagainya. Nah, dalam konteks pariwisata, kita bisa membuat atau memperkuat pariwisata tangguh, kemudian ada bandara yang aman, dan juga hotel yang tangguh bencana. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah penguatan untuk budaya sadar bencana. Nah, ini sampai ke betul-betul level masyarakat. Masyarakat harus terlibat, karena tadi tujuan awal kita adalah membuat masyarakat berubah dari objek menjadi subjek. Jadi masyarakat adalah pelaku, bukan kemudian sekedar menjadi korban saja. Kemudian yang kelima adalah penyiapan kesiapsiagaan masyarakat melalui keluarga tangguh bencana. Keluarga tangguh bencana sudah menjadi bagian dari program BNPB mulai tahun 2020 ini, sehingga kita perlu perkuat. Dan ini bisa bersinergi dengan universitas, sehingga webinar kita pada siang hari ini bisa menjadi bagian dari solusi ini. Kemudian yang keenam adalah bagaimana sistem peringatan dini multi ancaman mulai dibangun. Indonesia itu ada 12, kalau tambah COVID ada 13 ancaman bencana. Dan semuanya ini harus terintegrasi, karena ada satu tempat di Indonesia yang dia rawan gempa, juga rawan tsunami, juga rawan longsor, rawan banjir, rawan kebakaran, rawan abrasi, dan macam-macam itu, termasuk rawan COVID begitu. Nah, ini juga harus ada sistem peringatan dini yang kita bangun. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah kepedulian semua pihak. Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh kasus saya akan perlihatkan bagaimana sebenarnya kita bisa bergerak bersama-sama adalah mengenai masalah perbaikan lingkungan. Daerah aliran sungai kita setiap tahun kritis. Nah, ini adalah data-data yang saya peroleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Tahun 1984 itu ada 22 das Indonesia yang kritis. 10 tahun kemudian meningkat menjadi 39 das kritis. Dan sekarang 2016 itu ada 108 das kita yang kritis. Mungkin kalau kita hitung lagi 2020 juga akan meningkat.
Karena inilah yang kemudian menjadi masalah bagi Indonesia khususnya terkait dengan bencana yang paling sering terjadi adalah bencana hidrometeorologi, kaitannya dengan iklim dan cuaca. Ini lebih dari 90% bencana di Indonesia yang tadi saya sebut itu adalah masalah bencana hidrometeorologi. Dan bencana hidrometeorologi erat kaitannya dengan masalah perubahan iklim, perubahan tata guna lahan, yaitu masalah faktor lingkungan. Ini bisa dijalankan bersama-sama dan saya berharap ada kontribusi dari universitas untuk mengajak mahasiswanya apabila melaksanakan KKN misalnya kuliah kerja nyata untuk bersama-sama untuk kita perbaiki semua lahan kritis yang ada di sekitar universitas kita. Teman-teman BPD juga bisa memprogramkan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi yang ada di masing-masing daerah gitu. Nah, yang terkait dengan peringatan dini, Bapak Ibu sekalian, hari ini sebenarnya secara nasional kita sedang latihan. Tadi Bu Harkunti juga saya lihat agak terlambat karena beliau mengikuti latihan yang hari ini, latihan tsunami ya hari ini, terkait dengan peringatan dini tsunami. Nah, kalau kita bicara mengenai peringatan dini, mohon pemahaman kita sama. Jadi pemahaman peringatan dini itu bukan hanya alatnya saja. Seolah-olah kalau kita memasang buoy tsunami, kemudian kita memasang sensor-sensor tsunami, pasang surut, dan sebagainya, itu sudah dianggap peringatan dini. Tidak, itu baru kuadran kedua yang di tengah ini, yang ada informasi. Jadi kita harus memulai dengan yang pertama, kita harus tahu semua daerah harus punya namanya peta risiko bencana. Jadi kita tahu mana-mana di daerah yang memiliki ancaman bencana. Ini pemahaman risiko ini menjadi suatu yang penting di nomor 1, kota nomor 1. Kemudian berikutnya adalah setelah itu kita harus mengefektifkan fungsi-fungsi pengamatan dan analisis ancaman yang nanti kita bisa rubah menjadi informasi. Misalnya gunung, ya. Gunung Kelut misalnya. Gunung Kelut itu siapa yang ngamati? Oh, PVMBG. Oke. PVMBG nanti setelah dia tahu, sudah dia analisis menjadi satu informasi, informasinya harus sampai kemana? Harus sampai ke BPBD, harus sampai ke masyarakat. Nah, ini masuk yang kotak yang ketiga. Diseminasi pastikan sampai pada pemerintah daerah dan juga masyarakat. Di BPBD, di kabupaten kota, itu ada Pusdalop di sana. Kemudian berikutnya adalah setelah masyarakat mendapatkan informasi tadi, mereka harus merespon. Bagaimana mereka kemudian pindah dari lokasi yang rawan bencana menuju ke tempat aman bencana. Dan itu yang kemudian harus disimulasi. Ini kalau contohnya adalah Gunung Kelut. Kalau contohnya adalah tsunami, beda lagi. Bagaimana kemudian masyarakat yang tinggal di daerah pantai yang rawan tsunami tadi bisa pindah, merespon dengan baik untuk pergi ke tempat yang aman dari tsunami. Nah, ini yang kira-kira peringatan dini yang nanti akan kita sampaikan. Nah, ini adalah, saya kira ini saya lanjut saja. Jadi semua pihak akan berkontribusi di sini, baik dari kabupaten kota, sampai kemudian camat, lurah desa, sampai ke level-level keluarga. Jadi harus memastikan setiap ada potensi ancaman yang terjadi, harus menyiapkan paling tidak ada tempat evakuasi. Untuk desa-desa, keluarga, itu yang disiapkan adalah tempat evakuasi sementara. Intinya adalah yang penting selamat dulu dari ancaman bencana. Tapi kemudian berpindah menjadi tempat evakuasi akhir yang disiapkan oleh kabupaten kota. Nah, untuk yang tempat evakuasi akhir ini, protokol kesehatan itu harus dilakukan. Yang 3M itu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu disiapkan di tempat evakuasi akhir. Karena dia jangkanya agak lama. Tapi tempat evakuasi sementara, biasanya kita tidak menggunakan protokol kesehatan. Karena yang penting selamat tadi, selamat dulu. Kalau ada tsunami begitu, pergi ke tempat yang tinggi, selamat dulu. Yang penting selamat dulu, jangan bicara mengenai protokol kesehatan. Tapi setelah itu, kita harus bicara mengenai protokol kesehatan. Setelah selamat tadi, kita pindah ke tempat evakuasi akhir, nah itu protokol kesehatan kita jalankan. Dan memastikan masyarakat tahu tempat-tempat evakuasi yang ada di sekitarnya. Sehingga informasi-informasi, simulasi harus kita lakukan lebih sering, lebih bagus.
biasanya di beberapa daerah setiap tanggal 26 itu ada gladi simulasi terkait dengan bencana. Itu sangat bagus. Fungsi-fungsi dari pemerintah daerah termasuk BPBD menyiapkan jalur-jalur evakuasi yang mudah dipahami masyarakat. Tidak menakut-nakuti tapi mudah dipahami. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan COVID-19 ini saya perlu informasikan bahwa sekarang ini posisinya memang peningkatan mereka yang terkonfirmasi itu meningkat drastis. Nah, ini yang paling mudah kita lakukan adalah fungsi-fungsi pencegahan sekarang. Apa itu fungsi pencegahan? Mereka ya adalah memastikan yang sehat, masyarakat yang sehat agar tetap sehat. Intinya adalah menjalankan protokol kesehatan. Ini yang paling penting sekarang. Jangan kita menunggu sakit dulu, karena kalau kita sakit, kita masuk dalam pelayanan atau respon. Nah, semuanya masih terbatas sekarang ini, walaupun pemerintah sudah banyak melakukan berbagai hal, tetapi harus diakui, jumlah dokter kita terbatas. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan kita juga terbatas. Rumah sakit, bahkan rumah sakit darurat kita terbatas. Alat kesehatan kita terbatas. Dan sampai sekarang, walaupun sudah banyak diberitakan di media massa, tapi vaksin belum ada di Indonesia. Ya. Walaupun nanti kita berharap kemungkinan triwulan pertama 2021 itu baru akan masuk ke Indonesia. Tetapi itu masih kemungkinan-kemungkinan yang harus kita lihat. Dan tidak semua orang mungkin bisa divaksin di situ. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Sehingga bagi kita sekarang yang bisa kita lakukan adalah memastikan yang sehat harus tetap sehat. Jangan sampai kemudian sakit dan masuk rumah sakit atau tempat-tempat perawatan. Karena akan lebih menyulitkan kita semuanya nanti. Nah, saya kira salah satu tugas BNPB adalah menjadi bagian dari atau ketua Satgas ya, dari penanganan COVID-19, dan itu yang kita lakukan untuk memperkuat daerah-daerah.